kita mengingat-ingat kembali atau upgrade ya. Jadi upgrade ilmu pengetahuan yang telah kita miliki. Di sini kita akan membahas tentang budaya positif. Ya. Lanjut. Jadi sebelum mulai kita ice breaking dulu. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri, masuk ke dalam barisan kosong. Ya, karena ini membutuhkan gerak. Ya, gerak biar badannya bugar. Ya, jadi kalau kayak belajar olahraga harus ada pemanasan dulu. Ya, mungkin Bapak Ibu udah pernah melihat atau mengikuti ice breaking ini. Ya, mungkin ya. Shake the tree, I got push pineapple, right coffee, to the left, to the right, jump up and down to the knees, come and dance every night, sing with one melody. I met a hula mistress, somebody Waikiki, well she was selling pineapple, playing ukulele, and when I went to the girl, go on and teach me this way, she laughed and whispered to me. It's good tonight to the bay, the lovely beach in the sky, the moon and the white, the real calypso surround. We'll all be singing this song. I got push pineapple, shake the tree. I got push pineapple, red coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a melody. I got push pineapple, shake the tree. I got push pineapple, red coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing with a melody. And down on the shore, they gather romance. She's showing those boys how to push pineapple, shake the tree. I got push pineapple, red coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. I got push pineapple, shake the tree. I got push pineapple, red coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. Lovely beach in the sky, the moon and the white, the real calypso surround. We'll all be singing this song. I got push pineapple, shake the tree. I got push pineapple, red coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. I got push pineapple, shake the tree. I got push pineapple, red coffee. To the left, to the right, jump up and down and to the knees. Come and dance every night, sing the hula melody. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semangat ya. Semangat. Kita lanjutkan meskipun berkeringat. Ya, kita lanjutkan. Tujuan kegiatan yang dilaksanakan ini yaitu pertama, mulai kegiatan pengimbasan peserta mampu memahami makna budaya positif, keyakinan kelas dan restitusi. Yang kedua, menerapkan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial murid. Topik dalam eksplorasi konsep ini nanti saya akan memaparkan tentang yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir yaitu restitusi dengan segitiga restitusi.
Itu yang akan kita bahas nanti 1 jam ke depan. Pertanyaan pemantik. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Untuk nomor pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana? Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Ini ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Ada yang setuju? Kurang setuju. Pilihannya cuma 2, setuju dan tidak setuju. Tidak setuju. Bagus? Setuju. Setuju. Oke, nanti untuk mengetahui bahwa benarkah sih hukuman dapat mendisiplinkan anak setelah kita masuk ke dalam materinya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak? Setuju. Oke, kita lanjutkan. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju, ada yang sangat setuju. Oke, kita lanjutkan ya. Nanti kita dapat mengetahui jawabannya setuju atau tidak. Yang tadi Bapak Ibu udah prediksi kedepannya seperti apa. Yang pertama, dalam eksplorasi konsep ini yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Yang kedua, apa yang terlintas di pikiran? Yang ketiga, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib. Biasanya disiplin itu kita konotasinya ke tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu akan membuat salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu mungkin kalau orang itu menista meja utama, jadi sudah tingkat tinggi, mesti sabaran 1, 2, 3, baru mungkin ada hukuman. Tapi hukumannya bukan hukuman yang fisik ya, yang akan mencederai anak, bukan. Tapi hukumannya yang mendidik. Ya, karena ada beberapa sanksi yang mungkin bisa dilakukan di sekolah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus adanya disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi intinya disiplin itu harus tumbuh dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Tapi tadi kata Ki Hajar Dewantara, kalau dari diri kita sudah tidak tumbuh, tidak ada niat untuk mematuhi aturan, mungkin dari orang lain yang akan berpengaruh terhadap disiplin kita. Ya. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya. Jadi merdeka itu adalah tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Jadi tidak ada adanya keterpaksaan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah mencapai anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Kebayang tahu nggak apa maksud motivasi intrinsik? Oke, luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Nok Baru. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang timbul dari diri kita sendiri, bukan karena ada sesuatu. Nanti kita akan bahas sih apa bedanya motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi selama ini kita itu terhadap anak itu yang keluar itu motivasi intrinsik atau ekstrinsik ya. Nanti kita bisa lihat. Ya, di sini ada nilai-nilai kebajikan apa yang ingin dicapai. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sebetulnya nilai kebajikan itu banyak, ya, banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang harus kita lakukan. Tetapi yang terpenting di dalam dunia pendidikan kita melaksanakan 6 nilai kebajikan
Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ya, mungkin ini tidak asing bagi Bapak Ibu semua karena kita sudah melakukan proyek P5 ya, dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah ini ya, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi banyak, mungkin ini belum semua ya, yang tercantum di sini baru sebagian, tapi sini sudah mewakili. Ada di sini peduli, rajin, integritas, adanya rasa hormat. Rasa hormat itu mungkin antara anak dengan anak, antara anak dengan guru, dan kita sama guru juga harus memiliki rasa hormat. Ada yang terus terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab. Nah ini tidak, yang sangat penting sekali yaitu kebersihan, ya, santunan, keadilan, dan sebagainya. Inilah nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh kita semua termasuk peserta didik. Selanjutnya itu tujuan disiplin positif. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kepedulian yang diharapkan. Jadi pembelajar sepanjang hayat, jadi sejak kita lahir di dunia sampai liang lahat sampai meninggal. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk belajar, ya. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, ya, sesuai dengan kodrat zaman. Lanjutkan sekarang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Ya, di materi kedua. 3 motivasi perilaku manusia. Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan, mohon maaf, Misulfan takut salah. Ya, di sini. Ya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu cenderung menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini adalah motivasi yang paling rendah yang dimiliki oleh anak-anak, ya. Yaitu motivasi yang menghindari hukuman itu adalah akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Jadi sudah memikirkan tentang sanksi, ya. Jadi kalau kita tidak melakukan, apa terjadi? Apakah dapat penghargaan? Apakah tidak lulus? Apakah tidak naik? Apakah tidak jadi juara? Kesana yang berpikirannya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya orang motivasi ini akan bila saya melakukannya. Ini biasanya motivasinya dari imbalan atau penghargaan. Kalau kita ngajar di kelas, nanti yang dapat menjawab dikasih permen atau dikasih hadiah. Nah ini mungkin maksudnya sini. Jadi anak itu mau belajar dengan adanya imbalan, dengan adanya reward, ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang diharapkan, ya. Karena orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini yang diharapkan oleh kita semua. Jangan sampai anak itu melakukan sesuatu itu karena sesuatu hal, karena mungkin takut sanksi atau mengharapkan imbalan atau reward. Sekarang hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada satu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Kita kalau keyakinan kelas mungkin Bapak Ibu sudah buat, ya. Ya, sudah buat dari tahun kemarin. Mungkin tinggal keyakinan sekolah karena kita belum punya untuk keyakinan sekolah, ya. Nanti dari keyakinan sekolah kita kembangkan, dari keyakinan kelas kita kembangkan ke keyakinan sekolah. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi.
program disiplin positif restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang lebih kuat. Jadi di sini yang diharapkan itu adalah adanya disiplin positif restitusi. Jadi bukan karena ada sanksi atau hukuman atau yang lain, tapi adanya kesadaran dari dirinya sendiri untuk mengakui bahwa saya telah berbuat salah, saya tidak akan mengulangnya. Dan itu diharapkan datangnya dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Nah ini, coba Bapak Ibu perhatikan, di sini ada pernyataan. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Apakah hukuman atau restitusi? Hukuman atau restitusi? Konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat ya, apa bedanya antara hukuman dengan konsekuensi. Yang kedua, membersihkan. Konsekuensi. Luar biasa ya Bapak Ibu guru, hebat. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terlambat hadir pembelajaran daring 15 menit, ini waktu daring 5 kali ini. Dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Selamat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman, kenapa penting hukuman? Bentuknya hukuman. Konsekuensi kenapa? Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang selanjutnya itu tentang restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif dan memulihkan harga dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini tujuan daripada restitusi. Jadi restitusi adalah pendekatan yang dilakukan oleh kita sebagai guru terhadap siswa yang melanggar. Ya. Jadi ada tahapan-tahapannya nanti untuk melakukan restitusi. Ciri-cirinya, yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi si anak itu nanti mengetahui kenapa saya ditegur, kenapa saya dipanggil, karena sudah tahu atau sadar tentang kesalahannya. Dia akan belajar tentang kesalahannya dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Yang selanjutnya, restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, jadi nanti adanya komunikasi antara kita dengan siswa, kita dengan orang tua, itu akan memperbaiki hubungan kita dengan siswa. Karena kita tahu kondisi atau kendala yang dihadapi oleh siswa. Karena selama ini kita cuma menjudge bahwa kamu kesiangan, tanpa ditanya alasannya, apakah tidak punya uang jajan, apakah sepatunya basah, atau apakah di rumah seperti apa. Ya ini yang mungkin selama ini kita selalu abaikan. Ya. Nah, kalau dengan restitusi kita akan mengetahui, karena kita nanti selain berbicara dengan siswa, kita juga akan berbicara dengan orang tua. Ya, tentang latar belakangnya seperti apa. Jadi kita akan tahu kondisi dalam keluarganya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan terhadap anak, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Seperti itu. Ya. Jadi bukan kamu harus berubah, kamu harus mematuhi aturan, tidak. Tapi kita menawarkan apa yang akan kamu lakukan, bagaimana seharusnya kamu lakukan, seperti itu. Jadi kita memberikan tawaran terhadap anak.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita tahu tentang kondisi atau karakter anak itu sendiri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi adalah fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi bukan harus seperti ini, tapi harus menggali adalah karakternya. Karakter siswa ini yang harus berubah. Restitusi adalah menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi dengan adanya restitusi kita akan tahu apa yang harus dilakukan oleh anak tersebut. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi setelah anak menyadari apa yang telah dia lakukan dan harus apa yang dilakukan, nanti anak akan bergabung dengan kelompoknya sendiri dengan sadar tanpa adanya paksaan. Ya, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Kalau ini mungkin sudah tidak asing lagi ya, karena Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Pertanyaan pemantik, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Coba ada yang mau mencoba menjelaskan atau menjawab? Pak Agus? Ada mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas, Pak Agus? Ya, mengapa tidak peraturan kelas? Karena biar disepakati oleh semua siswa. Oke, terima kasih. Karena kata Pak Agus adalah biar disepakati oleh semua siswa. Yang mana ini? Keyakinan kelas. Yang keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas hanya peraturan saja. Kalau keyakinan kan siswa semuanya sepakat. Dari pampang di Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Agus, luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi peraturan kelas ini mungkin dibuatnya oleh seseorang, tidak bersama-sama, itu bedanya. Kalau keyakinan kelas itu pasti disepakati oleh bersama. Kalau peraturan itu mungkin dibuat oleh sekolah, oleh wali kelas, oleh bapak ibu guru. Anak mungkin tidak dilibatkan. Ya, itu bedanya. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ada yang mau? Yang lain? Coba, mengapa Pak Tony? Ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ini tidak jauh beda dengan pertama sebetulnya. Mereka agar bisa taat terhadap aturan. Oh, berarti taat terhadap keyakinan kelas, bukan aturan ya, karena kita berbicara terhadap keyakinan kelas. Ya. Yang terakhir, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ada yang mau menjelaskan? Bu Eri? Biar nggak ngantuk Bu Eri. Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif, Bu Eri? Harus disepakati oleh seluruh siswa, termasuk gurunya, ya kan? Bisa keyakinan kelas, bisa keyakinan mata pelajaran. Kalau bukan wali kelas, kita bikin keyakinan mata pelajaran atau nih, ini yang diharapkannya. Dari hal terkecil, ini ada bulatnya. Hal terkecil semakin melebar dan semakin besar. Ini yang kita harapkan. Awalnya dari adanya peraturan kelas, ya dulu dirubah sehingga menjadi keyakinan kelas karena disepakati oleh bersama dengan bahasa yang positif. Ya, jadi tidak boleh adanya kata negatif. Tidak boleh datang terlambat, itu tidak boleh. Datang tepat waktu, seperti itu. Jangan membuang sampah sembarangan, jagalah kebersihan. Ya, atau membuang sampah pada tempatnya. Setelah adanya keyakinan kelas, yang diharapkan adalah lingkungannya positif. Ya, jadi setelah semua menyepakati keyakinan kelas tersebut, ya otomatis akan terbentuk suatu lingkungan yang positif. Lama-lama menjadi budaya positif. Ini yang diharapkan. Jadi sudah membudaya. Ya, jadi bukan lingkungan kecil lagi, tapi sudah budaya. Sudah setiap hari kita lakukan hal-hal yang positif. Nih,
Coba Pak Agus ah. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada warna putih dan hijau. Nah, yang sebelah kanan tentang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelah kiri, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. So, yang sebelah kiri yang mana? Yang mana? Baca. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam. Oke, menurut Pak Agus. Yang lain, ada pendapat yang lain? Ada pendapat yang lain? Ayo. Bapak Ibu kan sudah membuat keyakinan kelas ya? Belum. Seragam. Ayo. Sok biar melek, biar ini. Yang mana? Aktif dalam pembelajaran. Itu positif semua kalimatnya. Yang pendapat lain? Nggak ada, sama semua? Sama? Kenapa? Alasannya kenapa? Kata-katanya positif. Kalau sebelah kanan katanya positif tidak? Positif. Positif kan? Ini positif, ini positif. Berarti yang tepat yang mana? Yang kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kenapa? Karena kesepakatan itu dibuat bukan oleh seorang. Berarti harus ada kata kami. Kami Bapak Ibu guru dan siswa. Ya, ini kata kuncinya. Jadi kesepakatan kelas ini ada bahasanya kami murid yang semangat belajar. Kami berarti banyakan kan? Bukan tadi datang tepat waktu menjawab salam, itu untuk sendiri juga. Meskipun positif, ya seperti itu. Jadi mungkin ini untuk perbaikan nanti semester depan Bapak Ibu guru yang sudah membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, yang namanya perkembangan ilmu dan teknologi termasuk ini akan berkembang ya semua. Ya itulah mungkin namanya kalau kita mau bergerak ya harus mengikuti ya dengan hal-hal yang positif ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi kata ada kami ini karena sudah mewakili semua elemen yang ada di dalam kelas, baik Bapak Ibu guru maupun siswanya. Betul ya, karena yang membedakan tadi cuma kami, karena kesepakatan dibuat oleh seluruh ya, kami datang tepat waktu dan mengucapkan salam gitu, karena disepakati oleh semua Bapak Ibu guru dan seluruh siswa yang ada di kelas itu ya. Tuh, jadi Bapak nggak modal lagi iuran lagi untuk membuat keyakinan di kelas ya. Nih lanjut. Nah ini prosedurnya, mungkin prosedurnya sudah pada paham ya, karena sudah membuat. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah, di kelas. Ya nanti kita nanya ke anak-anak apa yang diinginkan. Kayak tadi, tidak boleh terlambat, datang tepat waktu. Silakan, kita mau negatif mau positif tampung, karena anak itu belum mungkin pemahamannya berbeda. Ya, jadi jangan harus positif, jangan dulu. Karena kita di sini adalah menampung aspirasi atau curah pendapat dari siswa. Yang kedua adalah mencatat semua masukan dari para murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Jadi ditulis di dalam kertas, boleh kertas kecil atau kertas besar, atau di whiteboard ya oleh Bapak Ibu guru ya. Apa masukan dari anak? Selanjutnya susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contoh di sini, jangan berlari-lari di dalam kelas atau koridor. Diganti dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi ada negatif dan positif. Jadi
Jadi ada pengelompokan dulu ya. Yang kira-kira bahasanya mirip, ambil salah satu. Jadi kita mengelompokkan tentang apa masukan dari siswa tersebut. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Terus tinjau ulang keyakinan kelas atau sekelas secara bersama-sama. Dilihat nih, sepakatnya kita semua dengan keyakinan kelas ini. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Dari kalau kita sudah buat keyakinan kelas yang sudah dicatat di banner, di bawahnya bikin tanda tangan, karena itulah sebagai keabsahan bahwa keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh wali kelas, tetapi oleh semua warga kelas, termasuk bapak ibu guru. Makanya bukti tanda tangan itu harus tercantum di dalam keyakinan kelas bapak ibu. Jadi bikin kolom kosong warna putih untuk tanda tangan kesepakatannya, ya, tanda tangan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah terlihat oleh semua warga kelas. Jadi ulah disumputkan. Jadi kalau pintu di sana boleh pas pinggir pintu pas masuk langsung lihat, oh ini keyakinan kelas kita. Jadi selalu teringat, ya. Jadi bukan sebagai hiasan disumputkan yang jauh di pojok yang tidak pernah disentuh oleh anak. Jadi depan aja, di depan pas pintu silahkan pasang keyakinan kelas. Atau di sebelah sininya mungkin pintu masuk pas lihat langsung blek keyakinan kelas yang besar. Biar anak itu selalu mengingat apa yang telah disepakati di dalam kelas. Tuh, jadi itu fungsinya. Oke, lanjutkan. Contoh keyakinan kelas atau sekolah. Hormat, ya, bekerja dan diterima dan memiliki. Hormat bekerja dan memiliki ini adalah sebagai nilai kebajikan. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kita bisa mengelompokkan keyakinan kelas tadi masuknya ke dalam menghormat atau bekerja atau diterima dan dimiliki. Banyak ya nilai kebajikan. Ini salah satu contoh saja. Mungkin bisa ke dalam disiplin, mungkin bisa ke dalam jujur, gitu kan? Seperti itu. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, ini contoh jadi menghormatinya. Bekerjanya, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Diterima dan dimiliki, kami meyakini, ini kata keluarnya, kami meyakini, ya, jadi harus ada awalnya, bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Nih, jadi dalam keyakinan kelas ini ada yang namanya kategori T dan Y. Yang tadi ada hormat, ya. Kalau kita di dalam hormatnya ada yang namanya terlihat, terdengar, berperilaku. Nah, jadi di dalam kata hormat, kalau itunya keyakinan kelasnya disiplin, mungkin di sininya kalimatnya tentang disiplin. Karena ini kalimatnya tentang hormat, jadi terdengarnya adalah satu orang berbicara, yuk saya bantu. Karena saling menghormati, menawarkan. Jadi tidak langsung jing aja punya orang, kaget gitu kan, disangka mau mencuri padahal mau membantu. Jadi harus ada terdengarnya, ada suara, ya, dari yang temannya itu. Kita bisa selesaikan ini bersama, ya. Kalau kerja kelompok, terima, tolong saya permisi kalau lewat. Jadi terdengar suara yang diucapkan oleh siswa tadi. Boleh saya pinjam? Jangan main ambil, kan anak-anak seperti itu ya, main ambil akhirnya ribut. Nah, ini harus terdengar ya. Nanti akan segera saya kembalikan. Jadi selain berbicara meminjam, tapi kita berbicara juga kapan akan mengembalikan. Terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ya, tapi setelah terdengar baru diperlukan kelihatan ada kalau sudah minta izin terhadap yang punya barang. Mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Kita sering yang melihat berbagi, anak-anak alhamdulillah kalau bawa makanan, ya, suka bagi-bagi dengan temannya. Yang berperilaku tersenyum ramah, tidak baik, memberikan salam hormat,
berjabat tangan, ya kan, meletakkan tangan di dada atau salim atau mungkin hormatnya seperti ini tergantung agama dan keyakinan. Kalau kita berjabat tangan salaman, ya kita salaman. Kalau negara lain mungkin berbeda, ya, karena adat istiadat dan budayanya juga berbeda. Memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Ini perilakunya. Sekarang tampak seperti atau tidak tampak seperti dalam hormat. Datang tepat waktu. Kalau tidak tampaknya berarti kebalikan, sering hadir terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, tak acuh kepada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, tidak mengembalikan barang yang dipinjam dan meletakkan sembarangan. Nah, ini negatifnya. Ini yang positifnya. Yang bekerja tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Menyerahkan tugas tepat waktu, tugas tidak diberikan. Materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ini nanti ada ada contoh di sini nih. Ini pemantiknya Ibu Ambar, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni, di kelasnya Doni, jadi namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Dan kenapa Doni melakukan ini? Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Coba ada yang tahu alasannya kenapa Doni melakukan itu? Kenapa? Kenapa Doni selalu minta makan bekal terhadap temannya secara paksa? Ada yang tahu? Ya, ini sebenarnya dari kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada kasih sayang. Ya, oke, kita lanjutkan dulu biar nanti tahu jawabannya. Ini apa sih yang tadi itu? Nah, ini kebutuhan dasar manusia itu pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Manusia itu akan melakukan segala-galanya untuk bertahan hidup. Nah, ini salah satu contoh seperti tadi kasus Doni itu. Mungkin Doni itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup karena dia tidak punya makanan, karena di rumahnya tidak sarapan. Dia akan melakukan hal seperti itu. Orang sudah kepepet, apa yang akan dilakukan? Karena untuk kebutuhan bertahan hidup, termasuk para pencuri, maling, itu karena kebutuhan dasar manusia itu sebagai kebutuhan dasar dan kebutuhan bertahan hidup. Itu manusiawi, semua pasti memiliki ini. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima Semua manusia seperti itu. Kita juga sama, pasti mempunyai kasih sayang dan ingin rasa diterima. Ibu-ibu mungkin mengharapkan kasih sayang dari keluarganya, dari anaknya, dari suaminya, dan bapak-bapak juga sama. Ini kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini biasanya kalau kita sudah melakukan sesuatu hal, kita pengen diakui bahwa hebat si A itu, bahwa luar biasa si B itu. Ini manusiawi karena sebagai kebutuhan dasar. Mungkin ada yang nantinya lebihnya ke sombong. Ya, ini dari kebutuhan dasar ini. Kebebasan itu adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi tidak boleh ada yang mengatur. Kita pengen bebas. Tapi tadi harus ingat dengan kewajiban. Di sekolah kita pengen bebas, pengen seenaknya, tapi tahu kewajibannya seperti apa. Itu yang akan menggiring kita ke hal positif. Jadi bebas bukan semena-mena datang seenaknya, masuk seenaknya, semaunya, bukan. Tapi ada dalam diri kita bahwa kita punya kewajiban. Hak kebebasan itu hak semua orang. Semua orang mempunyai hak untuk bebas. Tapi jangan lupa kita juga mempunyai kewajiban. Jangan haknya dituntut, kewajibannya tidak dilaksanakan. Selanjutnya kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah ini semua butuh represi. Kalau kita kepala butuh healing. Nah, ini kan juga ada sama senang juga butuh kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Healing
apa butuhkan? Yang ini. Ibu guru bilang, ada Bandung sewaktu mereka tulis katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Enggak jadi. Kira apanya? Kira apanya? Hah? Berarti butuh kesenangan. Butuh. Ibu yang ini ada oke teman. Makwang. Kasih sayang, perhatian. Aku bos, asal belajar cuma gitu-gitu dengerin ibu bocah. Coba. Hah? Kebebasan. Kita pengen yang aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-teman kelas. Malah ibu guru menunjukin ke teman-teman kelas. Adanya apa coba? Berani. Pengakuan. Iya, ini pengakuan atas Jadi jangan kita meluaskan karena dia jelek gitu kan ini. Jadi dia juga tidak enak. Sekarang kan kelima posisi kontrol. Materinya masih lumayan. Tangan hukum pembuat bersalah dan yang ini harus kita dalam posisi salah dan yang ini harus kita dalam posisi seperti apa. Coba ulas kita dalam posisi seperti apa. Coba ulas materi dari Bu. Kita seharusnya seperti apa. Coba ulas materi dari Bu. Kita seharusnya posisinya di mana? Seharusnya di mana posisi kita? Teman pemakai jas bersalah atau penghukum? Emang yang paling bagus adalah manajer, tapi harus minimal dari pemantau manajer. Kalau di atas tembuhan dalam penghukum itu tidak akan kita miliki. Ini ada kasus. Ibu dan belajar bahasa Inggris di papan tulis. Namun beberapa jam tiduran dan tampak acuh tak ada pelajarannya. Tiduran. Pajar coba jawab nomor 3. Maju kan di papan tulis. Pajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Pajar hanya diam terpaku sambil ganggu bahasa Inggrisnya memainkan skill tangannya. Ya Pajar, makanya jangan tiduran. Balikan. Sudah sana, duduk. Kira siapa yang bisa? Pajar kembali di bangku. Hal seperti ini seringkali terjadi pada Pajar. Seperti tidak memahami acuh dan nilai-nilai yang tidak terlalu baik pada bahasa. Pada saat itu Ibu Dani, Pajar yang menjawab. Tidak tahu. Ibu jawab, Pajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Pajar dia membisu. Posisi kok yang tidak benar Pajar, kira-kira posisi kontrol apa? Tadi apa? Yang kedua perasaan belah, yang kedua teman, keempat pemantau, 5 manajer. Berarti Oke, kita coba. Orang merasa bersalah karena terlihat kata Ibu Dani, ayo Pajar jangan tidur, lain kali perkan. Ada seperti itu. Gimana kamu Pajar? Kamu kasihan ibu? Jadi anak itu salah dengan ini karena tuntutan dari Ibu Dani tersebut. Ya, ibu apa ajarkan kamu kasihan sama ibu. Jadi anak itu merasa bersalah dengan tadi kliennya terhadap ibu Dani. Ini yang mau ibu. Makanya kita ya itu udah. Nah, kalau sikapnya kira-kira berapa yang diperlukan oleh Pak? Cenderung dan kasih yang bisa kebebaskan, yang kudu perhatian itu, ya, dan pengen bebas juga.
restitusi. Kalau sekarang segitiga. Langkah-langkahnya. Pertama, identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah nanya keyakinan yang harus kita lakukan. Lanjut. Menstabil identitas. Bahasa tiga bertujuan untuk mengubah anak dari orang yang gagal kalau sukses. Yang dan mencari perhatian adalah anak yang sedang kegagalan. Dia mencoba untuk kebutuhan dasar, namun biasanya gini nanyanya bapak ibu terhadap anak, berbuat tidak apa dengan melakukan kesalahan. Datang terlambat. Kenapa kamu datang terlambat? Saya ini kesiangan bangunnya. Lalu ditanya dulu, baru kita berbuat tidak. Sama mungkin pernah melakukannya. Itu adalah menstabilkan kita. Dalam sempurna. Itu kita bikin suatu pertanyaan yang untuk menstabilitas. Ini bisa dipakai. Nanti kita bisa menyelesaikan ini. Bapak ibu tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin, ya kan? Ada ingin kenapa melakukannya? Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaan yang dilakukan dalam menstabilkan identitas. Pakai, dan nanti ada pertanyaan diri, anak kemana lari? Kita harus ini untuk menstabil. Mungkin bisa 3 pertanyaan, baru lagi bisa. Kalau udah ketemu anaknya oke, berarti kita bisa melanjutkan. Tapi kalau alatnya belum, kita terus dulu. Karena biasanya anak yang pertama kita panggil marah, emosi. Gak enak, tadi habis si lu atau nyontek. Kita turun emosi. Dari start dulu. Dia lagi. Kan langsung kita harus gini. Ini lebih menstabilkan ide. Yang kedua, validasi tindakan. Kalimat di bawah ini mendengar asal buruk, namun bila dikatakan dengan menghakimi akan memvalidasikan mereka. Padahal aku bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Atau meja. Padahal aku bilang hal sebagai penampar. Kamu cuma mengebrak meja. Itu kan, jadi kita naik kita turun. Kamu cuma mengebrak meja. Itu kan, jadi kita naik kita turun. Dengan mengeberatnya udah salah, apalagi menampar. Kita gimana seperti kami menyala, kamu melangkir. Kita dengarkan alasannya. Ini pasti tinggi. Kan alasannya. Ini pasti tinggi. Pasti. Kesel Pak, benci Pak. Saya terus diarin atau apa? Pertanyaannya. Kamu bangga demi kamu ini sesuatu yang penting. Lanjutkan kita. Kamu boleh bahasa itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini rangkaian kalimat yang pertama ini anak jawab langsung tanya lagi. Ini adalah untuk validasi yang salah. Satu lagi. Yang tanya ini yang 3. Percaya soal. Mana yang tanpa sepakati? Bayangan kita tanpa ideal. Kamu maju orang seperti apa? Ini keyakinan ideal. Ini keyakinan. Anak disiplin. Apa yang telah melanggar? Disiplin apa? Terlambat datang Pak. Dia anak dulu bawa itu melanggar. Itu sudah melanggar tentang disiplin. Kita ingin pemahaman terhadap anak. Dan dia akan buahnya memperbaikinya diri sendiri. Bukan dari diri kita. Apa yang harus kamu lakukan? Tampil lebih pagi Pak. Akan bangun lebih Pak. Itu dari bukan kamu harus tahu. Kamu bangunnya pagi udah. Keluar dari kalimat anak. Tentang keyakinan. Intervensi bantu murid kembali ke tujuan dengan cakup singkat dan cara
Pernah kamu seorang tahu atau bicara? Apakah kamu ingin buat baik? Apakah buat baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Nilainya. Apakah bisa berkegiatan atau kamu sama sikap yang lebih bantu? Apakah wajar kesalahan? Bisa kita memperbaikinya? Apakah yang kamu saat sesuai? Kamu bisa melihat. Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Dan terusnya. Punya masalah, saya bisa bantu apa? Dan terusnya. Ya ini pengalaman segitiga restitusi ya. Misal kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Kelakande. Terima kasih Bapak Ibu. Saya diajak diskusi dengan Bapak untuk bukan solusi atas kesalahan telah saya lakukan. Agar saya selalu memasukkan baju saya setiap hari di sekolah. Karena merupakan disiplin pakaian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Masa tentang disiplin berpakaian. Kita melakukan restitusi pada menstabilkan emosi, kali settingan ya. Setelah melakukan tahapan-tahapan itu baru ada refleksi, ditanya orang itu seperti apa. Dia akan dengan sendirinya ya. Dan alhamdulillah Bayu selalu dimasukkan bajunya. Seling ini. Sekarang jalan-jalan kurang ya. Kalau awal-awal sering jalan-jalan dulu, kalau sudah mulai paling dekat di luar aja, tidak keliling-keliling tahu. Sudah tidak tahu. Refleksi ini, udah ya. Diam potong dari satu diamin. Hal apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu yang telah dikan? Setelah belajar kita bersih, kira hal apa yang mengubah paradigma yang terbaru? Coba Bapak Ibu telah mendapatkan setelah mendengar materi dari A, B, C dan D, akan kita nanti hal yang baru yang akan ditemukan kita. Menurut Pak Agus apa? Peraturan apa? Kelas yang disepakati oleh semua dari ya keyakinan mata pelajaran ya. Jadi nanti ada keyakinan pelajaran yang disepakati oleh anak, apa yang akan dilakukan di dalam mata pelajaran PJ OK. Mungkin ada yang lain tentang ini? Hal yang mengubah paradigma mendapatkan dari presentasi Pak Indra hari. Pertama tadi tambahan informasi mengenai kelas yang kedua mengenai segitiga restitusi. Saya sering melihat dari rekan-rekan yang ikut gerak banyak termotivasi oleh mereka. Ternyata menghadapi anak itu tidak mudah. Dipanggil dulu anaknya, diajak ngobrol dulu dengan pendekatan, ngomong dari hati ke hati, kemudian nanti dari situ timbul pengakuan diri mereka terhadap apa yang mereka perbuat, lalu setelah itu dibuatkan solusinya secara bersama-sama. Kemudian nanti akan ada efeknya terhadap dirinya sendiri sehingga tidak melakukan hal yang tidak baik lagi, dan itu sangat penting sekali untuk kita pelajari. Sebagai pendidik harus bisa mempunyai step by step untuk menghadapi anak-anak dengan menggunakan segitiga restitusi yang telah dipaparkan oleh Pak Indra tadi. Terus perasaan yang muncul, semoga kita juga bisa menerapkan di sekolah untuk mengatasi seluruh peserta didik dengan segala problematika yang mereka hadapi. Jadi mungkin sekarang tidak dengan cara membentak-bentak lagi, dengan cara tidak menghukum lagi, tapi dengan cara pendekatan terus walaupun
memang capek, tapi itulah di situ nilai pahalanya. Semoga kita bisa mengikuti, melaksanakan tadi apa yang dipaparkan mengenai namanya kita sebagai manajer, sebagai pemantau, sekaligus juga sebagai teman bagi mereka, dan semoga itu bisa kita laksanakan dengan baik. Oke, terima kasih. Luar biasa ya untuk refleksi hari ini dari Bu Nopadu. Tepuk tangannya untuk Bu Nopadu. Oke. Ya, nih. Jadi kesimpulannya hari ini tentang disiplin positif, teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus dari diri kita sendiri. Ini salah satu contoh apabila kita mempunyai sesuatu di tangan genggam. Ya, contohnya sini mungkin Bu Pia punya sesuatu barang yang sangat berharga menurut Bu Pia, digenggam oleh Bu Pia. Terus ada temannya Bu Iin yang menginginkan membuka tangannya. Kira-kira apa yang akan dilakukan Bu Pia? Atau Bu Iin dulu, apa yang dilakukan Bu Iin supaya bisa membuka tangan Bu Pia? Pendekatan. Terus apa lagi? Merayu. Terus mungkin akan memberikan hadiah, ya kan? Mungkin akan memberikan uang. Buka, saya akan hadiah, berikan uang. Buka, saya akan memberikan sesuatu yang berharga buat kamu. Terus apa yang akan dilakukan Bu Pia? Hah? Luluh. Apa mempertahankannya? Tergantung situasi kalau Bu Pia. Kalau di sini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Berarti apapun yang dikatakan orang, kalau itu tidak baik buat kita, berarti kita harus mempertahankannya. Ya kan? Berarti kita yang mengontrol. Betul sekali tadi kata Bu Pia, bisa aja membuka kalau itu untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi yang mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Bukan karena tadi ada rewardnya, ada uangnya dari Bu Iin, tapi kalau tidak baik, ya jangan, ya kan? Kita pertahankan seperti itu. Ya. Maka disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuai menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Semua perlu memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan universal yang dibuat di dalam keyakinan kelas. Nilai universalnya. Yang selanjutnya pada berpikir menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. 5 posisi kontrol yang telah kita tadi bahas. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, keempat pemantau, kelima manajer. Segitiga dari kelima posisi kontrol itu yang diharapkan adalah kita sebagai posisi manajer dengan melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. 5 kodrat manusia adalah bertahan hidup, penguasaan kesenangan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Tuh ya. Jadi mungkin itu pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala-galanya, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa kita lakukan bersama. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.